Ya, baik. Apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oh ya, baik. Baik. Untuk sebelum kita memulai materi training hari ini, saya mau mengingatkan lagi nih untuk training kita hari ini merupakan hari pertama training ya untuk training DevOps part 1 Linux for Beginners selama 5 hari ya. Dari hari ini selama 3 hari di minggu ini kena terpotong libur, lalu di minggu depannya lagi ada 2 hari lagi, Senin dan Selasa pada tanggal 13 dan 14. Nah, untuk hari ini materinya kita ada pengenalan OS server dengan Linux, lalu ada distro Linux-nya juga, lalu nanti ada demonstrasi instalasi OS server dalam VM, lalu juga ada getting started with CentOS servernya juga, seperti itu. Nah, izinkan saya mengenalkan trainer kita pada hari ini. Ada Mas Rizky Rahadian, Eskom, dan sedikit perkenalan tentang Mas Rizky. Di sini di PT Tabel Data Informatika ini, Mas Rizky ini sebagai DevOps Engineer dan telah mengerjakan beberapa proyek DevOps. Di antaranya pernah mengerjakan proyek DevOps di dan sertifikat yang saat ini telah dimiliki oleh Mas Rizky. Di antaranya ada Nutanix Certified Professional, Multi Cloud Infrastructure 6 atau MCPMI, lalu ada juga Nutanix Certified Associate 6, seperti itu. Mas Rizky sudah hadir ya, sudah standby. Nah, karena itu tanpa menunggu lagi, saya serahkan kepada Mas Rizky untuk memulai trainingnya. Ya, siap. Terima kasih. Di sini saya izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat presentasinya? Sudah, Mas. Oke. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Rahadian dan saya DevOps Engineer di PT Tabel Data Informatika. Dan pada hari ini saya mau memaparkan materi training tentang Linux untuk beginners gitu. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini pengertian dari OS Linux ya. Jadi Linux adalah sebuah sistem operasi open source yang dikembangkan berdasarkan kernel Linux. Sebagai sistem operasi seperti halnya Windows, Linux bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya komputer seperti prosesor, memori, dan perangkat keras lainnya, serta menyediakan antarmuka untuk pengguna dan aplikasi. Slide-nya nggak muncul. Mas Rizky, Oh, maaf ini belum muncul. Coba di stop dulu lalu ditayangkan kembali. apakah sudah ada? Sudah ada. Oke. Ya. Saya coba jelasin lagi ya dari awal. Jadi di sini ada pengertian OS Linux. Nah, jadi Linux adalah sebuah sistem operasi open source yang dikembangkan berdasarkan kernel Linux sebagai sistem operasi seperti halnya Windows. Linux bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya komputer seperti prosesor, memori, perangkat keras, dan yang lainnya. Dan juga menyediakan antarmuka untuk pengguna dan aplikasi. Lalu salah satu ciri
khas Linux adalah kemampuannya untuk berjalan pada berbagai jenis perangkat keras, mulai dari komputer hingga server, dan perangkat mobile juga. Lalu Linux juga dikenal dengan keamanan dan kestabilannya yang tinggi, serta kemampuannya untuk disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Lalu selanjutnya, apa sih itu kernel? Nah, Linux kernel adalah komponen utama dari sistem operasi Linux dan penghubung antara hardware dengan proses. Nah, dan kernel juga ini dipublikasikan ke publik itu pada tahun 1991. Nah, lalu secara fungsional, kernel itu mempunyai 4 pekerjaan. Di antaranya, yang pertama, memori manajemen. Ini memberikan informasi tentang berapa banyak memori yang digunakan untuk menyimpan apa dan lokasinya. Lalu yang kedua itu ada proses manajemen. Ini untuk menentukan proses mana yang dapat menggunakan pemrosesan pusat atau CPU dan kapan dan berapa lama. Lalu yang ketiga ada device drivers. Ini itu sebagai penerjemah antara hardware dan prosesnya. Lalu yang keempat ada system call dan security. Ini untuk menerima permintaan service dari prosesnya. Oke, selanjutnya ada peran Linux dalam dunia komputasi saat ini. Nah, peran Linux yang pertama adalah untuk server web. Jadi, untuk pada saat ini mayoritas server web di dunia menjalankan menggunakan OS Linux. Kenapa? Karena keandalan dan skalabilitasnya dan efisiennya juga menjadikan OS Linux ini sangat ideal untuk menghosting situs web dan aplikasi webnya. Lalu yang kedua, superkomputer. Nah, superkomputer ini komputer yang terkuat di dunia pada saat ini. Contohnya seperti Summit dan Sierra di Amerika Serikat. Superkomputer ini mostly kebanyakan menggunakan Linux sebagai sistem operasinya. Kemampuan Linux untuk menangani beban kerja yang kompleks dan skalabilitasnya yang tinggi membuatnya ideal untuk menjalankan simulasi ilmiah, analisis data besar, dan penelitian terdepan. Lalu yang ketiga ada smartphone. Nah, pada smartphone yang kita pakai nih, kebanyakan kan menggunakan Android. Nah, ini tuh sebagian besar sistem operasinya sudah menggunakan Linux base-nya itu. Nah, kemampuan Linux juga untuk smartphone bisa beradaptasi dengan berbagai perangkat keras dan platform membuatnya ideal untuk smartphone. Lalu yang keempat ada IoT atau Internet of Things. Nah, kontribusi Linux pada IoT memungkinkan kita untuk mengotomatiskan tugas, memantau lingkungan kita, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu yang kelima ada cloud computing. Nah, di cloud computing ini, kontribusi Linux pada cloud computing memungkinkan kita untuk mengakses data dan aplikasi dari mana saja, kapan saja, dan dengan berbagai perangkat. Oke, selanjutnya kenapa sih kita harus belajar Linux? Nah, belajar Linux memiliki beberapa manfaat yang dapat meningkatkan kemampuan teknis dalam dunia IT. Di antaranya yaitu dalam bidang karir. Kemampuan Linux sangat dicari dalam industri IT. Dan juga pada saat ini banyak perusahaan mencari orang-orang profesional yang memiliki keahlian Linux untuk mengelola infrastruktur mereka. Lalu yang kedua di bidang IT atau di mobile application. Nah, sebagian besar sistem operasinya sudah menggunakan Linux. Lalu yang ketiga, teknologi cloud-nya. Karena teknologi cloud saat ini berkembang pesat dan pengetahuan Linux adalah suatu keharusan supaya kita bisa mengikuti zamannya gitu. Lalu di sini ada distro-distro Linux ya. Yang pertama itu ada distro Ubuntu. Nah, Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang paling populer dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Ini terkenal karena fokusnya pada kemudahan penggunaan dan aksesibilitas. Ubuntu juga hadir dalam berbagai varian, termasuk
Ubuntu desktop untuk komputer pribadi, dan Ubuntu server untuk penggunaan server. Lalu yang kedua ada Debian. Debian adalah distribusi Linux yang dikenal dengan pendekatannya yang sangat stabil dan mendukung berbagai arsitektur perangkat keras. Dan Debian juga merupakan dasar dari banyaknya distribusi Linux lainnya, termasuk Ubuntu. Lalu yang ketiga itu ada CentOS. CentOS atau juga bisa disebut Community Enterprise Operating System adalah distribusi yang berfokus pada stabilitas dan keandalan. Ini banyak digunakan di dunia server dan sering digunakan sebagai alternatif gratis untuk Red Hat Enterprise Linux atau RHL. Lalu ada Rocky Linux. Ini memberikan platform yang stabil dan andal bagi pengguna dan organisasi yang memerlukan keandalan dan dukungan jangka panjang dalam operasional mereka, serupa dengan apa yang ditawarkan oleh RHL. Terus yang terakhir ini ada Kali Linux. Kali Linux. Di Kali Linux ini distribusi yang dirancang khusus untuk pengujian penetrasi dan keamanan jaringan atau sebuah sistem. Ini memiliki banyak alat yang digunakan oleh profesional keamanan komputer. Lalu di sini ada environment preparasinya ya, untuk menginstal nanti Linuxnya. Nah, yang pertama yang harus disiapkan yaitu laptop atau PC. Di sini dengan spesifikasi 10 GB minimum storage dan juga rekomendasinya 20 GB atau lebih storage-nya. Lalu yang untuk RAM ini minimumnya 2 GB dan rekomendasinya 4 GB atau lebih. Lalu untuk prosesornya ini minimal pakai dual core. Oke, selanjutnya di sini untuk menginstal OS Linux-nya menggunakan beberapa opsional ya yang bisa kita pakai. Yang pertama itu ada VirtualBox. Nah, di VirtualBox biasanya kita bisa diinstal juga dan Oracle VirtualBox ini open source. Lalu ada VMware Workstation. VMware Workstation hampir sama seperti VirtualBox, tapi setahu saya VMware itu harus berbayar. Lalu yang terakhir kita bisa menggunakan pakai cloud platform atau bisa dipakai contohnya kayak Nutanix atau AWS. Di sini saya nanti untuk menginstalnya menggunakan Nutanix sebagai partnership tabel data. Lalu yang ketiga FileZilla atau WinSCP. Di sini adalah aplikasi open source untuk file transfer ya. Jadi nanti kita bisa transfer file dari komputer lokal ke server. Lalu yang keempat ada PuTTY or Termius. PuTTY itu atau Termius itu dipakai buat kita meremote ke server menggunakan SSH client. Terus yang terakhir menggunakan CentOS 7 untuk OS-nya, image-nya. Nah, ini udah masuk demonya. Sebelum masuk ke demo, mungkin nanti ada paparan dulu yang bakal disampaikan oleh Teh Sarah. Bangga Teh Sarah. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rizky. Jadi, sebagai pengantarnya, informasinya dan teorinya tadi sudah dijelaskan ya tentang pengantar Linux-nya dan juga OS-nya seperti itu. Nah, sebelum lanjut nih ke demonstrasi instalasinya, persiapan instalasinya oleh Mas Rizky kembali, saya mau perkenalan dulu nih dengan salah satu produk yang sedang dikembangkan oleh TDI dan di mana harapannya semua partisipan training pada hari ini menjadi lebih tahu nih tentang apa aja sih produk yang ada di TDI seperti itu. Nah, kita memiliki beberapa produk, diantaranya ada API Gateway atau API Management, lalu kita juga ada produk Big Data, lalu juga ada DevSecOps, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, selama rangkaian training kita, selama 5 hari ke depan, untuk hari ini saya ingin mengenalkan yang pertama produk TDI yaitu API Gateway seperti itu.
akan saya tampilkan. Nah, berikut ini merupakan produk profile kami. Oke, sebentar, ada yang mau join lagi. Nah, sebelum masuk, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu introduction-nya mengenai API Gateway, biar kita overview bersama ya. Mengenai API Gateway itu sendiri, merupakan element manajemen API yang berada di antara klien dan kumpulan layanan backend. Gateway API bertindak sebagai proxy terbalik untuk menerima semua panggilan antarmuka pemrograman aplikasi atau API itu sendiri, lalu menggabungkan berbagai layanan yang diperlukan untuk memenuhinya dan mengembangkan hasil yang sesuai. Nah, pemrograman API Gateway ini sangat berguna jika klien atau sebuah bisnis seperti itu ya, dibuat dengan microservice, memakai beberapa API yang berbeda seperti itu. Nah, setelah penjelasan tadi, lalu challenge-nya nih, kenapa saat ini kita itu memerlukan API Gateway seperti itu. Nah, saat ini sebagian besar API perusahaan diterapkan melalui API Gateway untuk menangani tugas-tugas umum yang digunakan di seluruh sistem layanan API, seperti autentikasi pengguna, pembatasan kecepatan, dan juga statistik. Layanan API ini akan menerima permintaan jauh dan juga mengembalikan respon. Namun, saat menghosting API dalam skala besar, tentu ada beberapa concern atau misalnya kekhawatiran atau juga pertimbangan yang akan terjadi seperti itu. Nah, di antaranya adanya keinginan untuk melindungi API dari penggunaan berlebihan ataupun penyalahgunaan seperti itu. Dan lalu juga agar semua SDM atau timnya itu paham bagaimana cara menggunakan API dan mengelolanya. Lalu, apabila API telah dimonetisasi dan ingin terhubung ke sistem penagihan. Lalu, API-nya juga telah mengadopsi arsitektur layanan mikro, yang dalam hal ini satu permintaan memerlukan panggilan ke lusinan aplikasi yang berbeda. Dan seiring waktu, beberapa layanan API yang baru perlu ditambahkan dan layanan lainnya dihentikan seperti itu. Dan itu beberapa pertimbangannya mengapa perlu menghosting API dalam skala besar dan menggunakan API Gateway seperti itu kebutuhannya. Nah, inilah solusi yang kami tawarkan, gitu. Kami provide di tabel data informatika API Gateway-nya agar kami bisa mengatasi kesulitan ataupun kerumitan dalam penskalaan untuk memenuhi kebutuhan bisnis seperti itu, di mana kami menyediakan API Gateway dengan layanan hosting API berkinerja tinggi dan ketersediaan tinggi untuk menerapkan dan merilis API, di mana API ini dirancang tidak hanya untuk mengamankan, tapi juga mengontrol dan memediasi akses ke API, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Saya kembalikan lagi dulu ke Mas Rizky untuk melanjutkan demonstrasinya. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin untuk share screen lagi ya. Apakah sudah muncul untuk share screen-nya? Sudah, Mas Rizky. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Nutanix-nya. Sini kita login aja. Oke. Lalu kita masuk ke menu untuk membuat VM-nya. Ini ke pojok kiri atas. Lalu kita masuk ke menu VM.
Nah, di sini udah banyak ya VM-VM yang sudah dibuat. Nah, di sini untuk ngebuat VM-nya, kita tinggal klik aja tombol Create VM. Oke, pada menu Configuration, kita bisa tulis nama untuk VM-nya. Contoh, saya pakai ini aja namanya, Training Linux. Lalu untuk deskripsinya ini opsional, jadi kalau misalkan mau diberikan deskripsi bisa ditulis, dan kalau enggak juga nggak apa-apa. Di sini saya tulis saja. Linux, CentOS 7. Nah, lalu ada number of VM. Untuk numbers of VM ini, jadi kita bisa ngebuat beberapa VM. Misalkan kita bikin 3 gitu, nanti secara otomatis kita kebuat 3 VM-nya. Tapi di sini saya pakai 1 VM dulu aja. Lalu pada VM properties, di sini kita bisa milih nih CPU-nya. Mau berapa CPU? Di sini saya pilih 1 CPU, dan cores-nya di sini saya pakai 2 cores, dan memorinya 4 GB. Lalu untuk enable memory over commit ini di uncheck saja. Lalu di sini pada menu research kita masukkan terlebih dahulu CD-ROM-nya dengan menggunakan attach disk-nya. Lalu type-nya pakai CD-ROM. Operation-nya ini pakai allocate on storage container untuk hard disk-nya. Lalu storage container-nya menggunakan default-nya, dan kapasitasnya kita set 50 GB. Lalu save. Dan sekarang kita masukkan buat ISO-nya. Ini type-nya kita pilih CD-ROM. Lalu operation-nya menggunakan clone from image. Lalu image-nya kita bisa pilih nih. Di sini udah banyak image-nya. Ada Ubuntu, ada OpenSUSE, terus ada Kali Linux, ada Rocky, ada Oracle juga. Nah, untuk training kali ini saya pakai CentOS ya, CentOS 7. Nah, lalu bus type-nya ini pakai SATA. Jika udah, di-save. Setelah itu kita setting juga untuk network VM-nya. Kita attach. Nah, untuk subnetnya pakai primary. Di sini udah ada macam-macam buat VLAN-nya. Di sini pakai primary, lalu network connection state-nya connected supaya nanti bisa terhubung ke VM-nya. Lalu assignment type-nya di sini kita bisa milih bisa pakai static IP atau bisa pakai DHCP. Kalau misalkan kita mau pakai static IP, nanti kita bisa tulis nih IP-nya beberapa sesuai dengan network yang tersedia. Tapi di sini saya mau pakai DHCP dulu aja. Lalu kalau udah, tinggal save. Lalu untuk buat configuration, di sini pakai default ya. Lalu next. Lalu untuk di menu manajemen, kategoris, ini kita kosongkan. Fungsinya kategoris ini untuk memfilter VM kita di dashboard VM-nya. Lalu time zone kita pakai default dulu aja, soalnya nanti untuk time zone ini kita bisa setting ketika instalasi Linux-nya. Lalu untuk customization ini nggak pakai ya. Kalau udah di next. Oke, di sini kita bisa di overview lagi atau di review lagi yang tadi kita sudah inputin untuk spesifikasi VM-nya. Dimulai dari nama VM-nya, lalu deskripsinya, lalu numbers of VM-nya atau berapa VM yang kita buat, lalu speknya nih CPU sama RAM-nya. Lalu kita juga bisa lihat lagi nih disknya udah benar belum 50 GB size-nya, terus ISO-nya sudah terpasang belum di CD-ROM-nya. Lalu network-nya bisa dilihat lagi. Nah, kalau misalkan udah sesuai, ini kita bisa klik aja create VM.
Oke, kita refresh. Lalu kita cari VM yang tadi sudah dibuat. Nah, biasanya bisa dilihat prosesnya. Nah, ini udah 100%, berarti VM-nya sudah berhasil dibuat. Jadi kita tinggal cari aja dengan nama yang sudah dicantumkan. Nah, ini sudah ada ya. Ini VM-nya dalam keadaan mati, jadi kita hidupkan terlebih dahulu VM-nya. Power on. Diklik VM-nya. Nah, ini kalau udah nyala nanti tinggal diklik aja launch console. Nah, ini udah masuk ke installernya ya. Untuk ini sorry, ada ininya nggak? Udah ada screen yang baru nggak? Proses instalasinya. Untuk launch console ya Mas? Belum. Iya. Oh, belum. Sudah ada? Sudah ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi pada menu awal ini kita milih install CentOS 7 untuk menginstal CentOS-nya. Nah, ini tunggu aja, sedang booting untuk installer CentOS-nya. Nah, oke. Di sini adalah tampilan awal dan kita ini diminta untuk memilih bahasa untuk proses instalasi CentOS-nya. Jadi kita bisa sesuaikan ya bahasa apa yang mau kita pilih. Di sini juga sudah ada bahasa Indonesia. Nah, tapi di sini untuk instalasinya saya pakai Inggris. Nah, kalau misalkan udah, continue aja. Oke, lalu di menu installation summary, hal pertama yang harus kita setting itu lokasinya ya. Nah, di sini kita klik date and time. Lalu kita pilih nih wilayahnya sesuai dengan wilayah kita Indonesia. Ini dengan kita klik aja ke negara wilayah kita Indonesia. Nanti ini bakal langsung keganti wilayahnya. Bisa dilihat nih di sini jam 14.06 sesuai dengan wilayah kita. Lalu juga tanggalnya begitu. Dan juga kita sebenarnya bisa setting juga dari sini. Di sini Asia gitu. Terus kotanya juga bisa di ini, tapi kita harus cari satu-satu gitu. Oke, kalau misalkan sudah ini done. Lalu untuk language supportnya kita pakai English US dan juga untuk keyboard layoutnya pakai English US juga. Lalu di menu software untuk installation source-nya pakai local media dan juga untuk software selection-nya kita ini bisa pilih nih ada minimal install. Nah, kalau minimal install ini diperuntukkan untuk server aja. Jadi hanya command line aja, tidak ada graphic user interface-nya, GUI-nya gitu. Jadi cuman CMD-nya aja, CLI.
Lalu di sini kita pakai yang server with GUI. Soalnya karena kita untuk belajar ya, supaya tahu juga tampilan awal GUI-nya untuk Linux itu seperti apa gitu. Jadi saya pakai server with GUI. Lalu untuk add-ons-nya, ini sebenarnya kita bisa pilih nih mau apa aja yang kita install nanti di server Linux-nya. Ini ada email server, ada FTP server, ada file and storage server, ini banyak sesuai dengan kebutuhan aja kalau misalkan mau diinstal gitu. Nah, untuk training kali ini kita nggak pakai dulu add-ons, kita fokus dulu di instalasi CentOS-nya. Nah, kalau udah, down aja. Lalu selanjutnya kita setting juga dari sisi sistem. Nah, untuk sistem ini yang pertama kita harus konfigurasi itu ada dari installation destination, ini diklik aja. Lalu untuk CentOS itu kita harus di checklist dan unchecklist untuk storage-nya supaya kebaca. Kalau misalkan tidak kita checklist dan unchecklist, nanti si hard disk itu tidak akan terbaca. Ini checklist unchecklist. Kalau udah, di sini ada other storage option. Dari other storage option ini kita bisa memilih nih, kita mau membuat partisi hard disk-nya otomatis atau juga kita juga bisa mengcustomnya sendiri gitu. Kita coba lihat ya biar kelihatan struktur partisi Linux itu seperti apa. Nah, ini kita centang di klik aja. I will configure partitioning. Kalau udah di down, nanti kita ini bakal masuk ke tampilan untuk konfigurasi partisinya. Nah, di sini untuk skemanya ya ada LVM, ada standar partisi, macam-macam. Nah, lalu kita supaya kita bisa lihat partisinya ada apa aja, kita coba pakai automatically aja di sini. Nah ini merupakan 3 partisi wajib yang harus dimiliki oleh sistem operasi Linux. Yang pertama itu ada /boot. Nah, /boot ini partisi untuk membooting Linux-nya. Lalu yang kedua ini ada root ya, partisi root dengan ininya slash, mount point itu pakai slash. Dan di sini kapasitas buat rootnya itu 45 GB. Soalnya tadi saya setting ketika membuat VM-nya itu 50 GB. Lalu untuk device type-nya untuk root itu pakai LVM, tapi kita juga bisa setting juga pakai standar partisi atau BTRFS gitu. Bisa disetting di sini. Tapi saya prefer pakai LVM. Lalu untuk ruang swipe itu kita pakai 3 GB. Nah, kenapa sih kita harus pakai ruang swipe? Nah, ini tuh jadi nanti kalau misalkan kita nih sudah menggunakan Linux, terus ketika Linux itu kan pasti banyak nih proses-proses yang kita buat. Nah, itu pasti memori itu bakal penuh kan. Memori nanti bakal penuh. Nah, untuk membackup memori itu, nanti memori itu bisa dihandle sama ruang swipe ini, partisi swipe ini bisa dihandle. Nah, untuk besar memori swipe ini lebih baik 2 kali lebih gede dari memori RAM-nya. Misalkan RAM-nya 2 GB gitu VM-nya. Nah, itu 2 kalinya. Jadi ruang swap-nya jadi 4 GB gitu. Lebih baik gitu. Nah, kalau sudah ketiga ini ada, kita bisa di-downin aja. Ini summary-nya. Nah, kalau udah accept change. Ya, lalu untuk sistemnya yang kedua yaitu kita konfigurasi untuk network dan hostname-nya. Nah, di menu ini kita tinggal diklik aja, di-on-in aja supaya bisa terhubung ke networknya. Nah, dan ini kita bisa langsung mendapatkan IP address-nya yang didapat dari network.
yang tadi sudah di-setting di waktu spesifikasi untuk networknya. Karena menggunakan DHCP ini langsung tergenerate IP-nya. Dan juga kita juga bisa mengganti hostname-nya di sini. Maka kita namanya ganti aja jadi training Linux. Lalu ini apply. Nah, nanti di sini langsung berubah namanya jadi training in Linux. Gitu. Kalau udah, dan juga kita bisa sebenarnya bisa tambah juga adapternya gitu, Ethernet berapa gitu di sini. Ini tinggal tambah bond gitu, pakai bridge atau pakai apa tipenya. Gitu sih. Jadi bisa sesuaiin juga IP-nya. Nah, kalau udah done, lalu untuk KDAM-nya ini kita default aja pakai enable, dan juga security police-nya default aja, no content found. Nah, kalau udah semuanya dikonfigurasi, kita bisa melanjutkan untuk instalasinya. Nah, oke. Di sini adalah proses instalasi Linux CentOS-nya. Dan di sini juga kita diminta untuk memasukkan root password-nya. Ini kita klik aja untuk root password-nya. Nah, untuk root password kita masukin bebas. Lalu untuk konfirmasinya sama. Kalau udah, klik done aja. Oke, dan kita juga ini bisa meng-setting atau membuat user. Sebenarnya ini bisa kita buat setelah instalasinya beres di terminal itu, nanti bisa juga dibikin. Tapi ini biar sekalian kita bisa tulis ya namanya. Contoh saya pakai Rizky namanya. Terus username-nya ini bebas, bisa diganti juga. Misalkan pakai DevOps gitu. Ini bisa. Terus kita centang yang make this user administrator. Nah, ini berfungsi untuk username ini, username DevOps ini menjadi bagian dari sudoers. Jadi mempunyai hak akses yang setara gitu. Lalu ini masukkan passwordnya. Oke. Oh, udah done aja. Ini mungkin harus menunggu beberapa saat sampai proses instalasinya selesai. Nah, sembari menunggu instalasi CentOS ini selesai, bakal ada pemaparan dari Teh Sarah. Monggo Teh Sarah. Oke, terima kasih Mas Rizky. Kita sudah tadi melihat ya untuk persiapan instalasi CentOS-nya setelah tadi setting banyak hal seperti itu. Nah, sambil menunggu installing ini selesai, saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai API Gateway yang tadi. Mau izin share screen ya, Mas Rizky? Semangat ya. Ya. Nah, yang tadi, lalu lebih lanjutnya solusi apa sih yang ditawarkan untuk API ini dan kenapa bisa menggunakan solusi API dari kami seperti itu. Nah, yang pertama tanya bahwa API dari kami ini sifatnya open source dan dapat diperluas melalui plugin. Lalu sudah support security juga melalui IAM Keycloak, terus memiliki pembatasan bawaan dan juga caching. Lalu sudah support juga dengan RESTful API, WebSocket API, dan gRPC, dan sudah terintegrasi juga dengan banyak sistem logging, pemantauan, pemonitoring, dan autentikasi yang ada, seperti itu. Lalu sudah support juga dengan backend tanpa server, seperti App Engine, Cloud Function, dan Cloud Run. Lalu provide juga
menyediakan penerapan dan skalabilitas otomatis, lalu provide juga kemampuan pengelolaan API. Jadi tidak hanya API gateway-nya, tapi keseluruhan API manajemennya juga sudah include dengan analitiknya, ada dashboard analitik, keamanan, dan juga monetisasi. Seperti itu. Nah, value kami, jadi API gateway kami ini auto scaling dan high performance. Jadi apabila sebuah aplikasi itu nggak kuat gitu ya, sudah terlalu besar size-nya seperti itu dan yang lainnya nggak kuat, jadi API gateway di kami ini sudah bisa auto scaling sehingga nanti sifatnya high performance dan support juga untuk penerapan terdistribusi dan merespon permintaan dalam jumlah besar tapi juga dengan latensi yang rendah seperti itu. Dan pengelolaan API-nya di kami ini isi maintenance karena menyediakan dokumentasi API-nya, lalu SDK-nya, dan manajemen versi API untuk mengurangi biaya pemeliharaan harian. Jadi karena nanti pemeliharaannya mudah, jadi dapat mengurangi biaya pemeliharaannya seperti itu. Jadi nanti ada berpengaruh juga ke cost-nya seperti itu, bisa mengurangi cost-nya. Lalu, dan yang ketiga, karena zaman sekarang itu kebutuhan standar security itu udah wajib ya teman-teman semuanya, dan salah satunya itu sudah diaplikasikan di SPBE, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti itu. Jadi di mana dibutuhkannya salah satunya encrypted data yang merupakan salah satu aplikasi dari security seperti itu atau keamanannya, dan API di kami ini sudah support permission manajemennya, terus pembatasan lalu lintasnya, monitoringnya atau pemantauannya, dan juga alarmnya seperti itu atau notifikasinya, sehingga API gateway kami ini allow atau bisa mengakses layanan intranet tanpa menyebabkan masalah keamanan apapun seperti itu. Nah, berikut merupakan solusi API gateway atau API manajemen dari kami, dan harapannya para peserta training pada hari ini kita semua menjadi lebih aware ya, tidak hanya kita overview lagi mengenai API manajemen, tapi apabila nanti selanjutnya bisa menjadi aware mengenai solusi yang ditawarkan oleh Tabel Data Informatika, dan hari ini mengenai API manajemen atau API gateway seperti itu. Oke, kembali lagi ke Mas Rizky, apakah instalasinya masih berjalan? Untuk prosesnya masih berjalan, Mbak. Ini sebentar lagi beres untuk prosesnya. Oh iya, baik. Oke, sebentar. Ada yang masih ingin bergabung? Oke, tambahan juga bahwa solusi API gateway ini juga akan bermanfaat ya pada sebagai solusi bisnis di mana nanti dapat mengatur data secara online gitu. Jadi maksudnya ketika data atau konten yang dihasilkan secara online menjadi lebih mudah diakses, sehingga pengguna itu
atau usernya bisa tahu aja nih siapa yang bisa akses ke data atau konten tersebut. Seperti itu. Jadi dengan menggunakan solusi daring yang menyediakan API, jadi user itu dapat memiliki kendali atas data kita sendiri gitu ya, dan juga dapat mengunduh serta mengambil informasi berharga yang mereka miliki, yang kita miliki seperti itu. Jadi dari ketiga value tadi ini sangat berhubungan. Jadi mulai dari bisa diskalain gitu ya apabila aplikasinya berat gitu, jadi bisa ditingkatkan sehingga nanti high performance. Tapi walaupun nanti juga high performance, tapi pengelolaannya mudah seperti itu, dan itu juga dapat mengurangi biaya pemeliharaannya dan juga berpengaruh lagi dengan high performance tadi sudah include juga dengan security dan stability-nya seperti itu. Baik, tadi sekian penjelasan tentang solusi API Gateway dari Terbel Data Informatika. Mungkin Mas Rizky bisa ditampilkan sudah sejauh mana proses instalasinya? Ya, baik Mbak, bentar. Ini masih proses sih, bentar lagi harusnya. Ini lagi performing post installation setup tasknya. Oh iya, baik, sambil menunggu, ini sekedar info bahwa nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab dan kami akan membuka kurang lebih 3 pertanyaan. Tapi ini saya lihat di kolom chat sudah ada yang bertanya beberapa. Mungkin bisa saya bacain dulu, nanti setelah ini bisa nanti pertanyaan selanjutnya saat sesi tanya jawab seperti itu ya, bisa raising hand. Di sini ada pertanyaan dari Mas Faiz. Mas Rizky bisa kita langsung jawab bersama saja seperti itu ya sambil menunggu. Ini ada yang bertanya dari Mas Faiz, apakah Prism Central itu berbayar buat instalasi VM-nya? Oke, untuk Prism Central itu dia kan base-nya itu dari Nutanix ya. Nutanix itu cloud platform. Jadi kita harus punya yang namanya aksesnya. Nah, aksesnya itu kita harus bayar untuk bisa akses Prism Central lah. Dan untuk Nutanix ini servernya biasanya dipakai dari kayak Kemendagri, terus kayak Kemenaker, badan-badan negara lah yang makainya untuk Nutanix ini. Tapi kita juga ini bisa dijadiin cloud public gitu, sama seperti halnya AWS. Kalau misalkan teman-teman tahu nih, cloud platform selain Nutanix itu ada AWS, lalu ada Azure, lalu ada Alibaba. Nah itu sama seperti Nutanix gitu. Jadi untuk bisa akses Prism Central itu harus mempunyai lisensinya dulu, baru kita bisa membuat atau menginstal VM di Nutanix gitu. Mungkin jawabannya. Tapi kalau misalkan Mas Faiz nih pengen nyoba untuk install VM, bisa juga pakai VirtualBox atau VMware. Tapi untuk resource hardware-nya itu pakai laptop atau PC masnya sendiri gitu. Enggak dari resource dari server gitu. Mungkin itu teh jawabannya, Mas Faiz. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Mungkin dari Mas Faiz. Nah, Mas Faiz standby. Anda?
Oh ini Mas Faiz ada chat lagi. Nutanix Oh, berarti kalau sama kayak AWS bisa online juga. Oh iya bisa. Jadi Nutanix juga hybrid itu kalau Nutanix. Jadi kalau Nutanix bisa bisa private, bisa juga public sama kayak AWS. Gitu. Jadi lebih enak kalau Nutanix itu. Fleksibel lah. Bisa private, bisa public. Dan service-service dari Nutanix itu banyak juga. Gak kalah sama AWS dan yang lainnya. Dari Nutanix itu ada NKE-nya, ada Nutanix Kubernetes Engine-nya, lalu ada NDB atau Nutanix Database, lalu ada untuk object storage-nya, itu udah banyak lah. Nggak cuma buat VM aja, gitu. Dan untuk pemakaiannya lebih, kalau menurut saya lebih bagus. Gitu. Dan untuk enaknya Nutanix itu, kalau misalkan nih kayak AWS atau Ali atau yang lainnya kan itu pembayarannya itu sesuai dengan yang kita butuhin kan ya. Tapi kalau Nutanix itu biasanya sesuai dengan misalkan kita nih beli server Nutanix, nah sesuai harga Nutanixnya itu. Paling kita beli lisensinya untuk servisnya kayak NKE, NDB gitu. Lalu pakai SSL juga berarti ya, pakai SSL juga berarti Nutanix itu. Jadi kita setting manual untuk SSL-nya. Oke. Lalu dari Mas Ridlo, apakah peserta pelatihan tidak bisa mencoba juga bersama-sama? Ini bisa aja Mas, tapi kita tidak nyediain untuk servernya. Jadi untuk peserta mungkin bisa dipakai pakai laptop lokal sendiri gitu. Nanti diinstalnya pakai VirtualBox atau VMware, Mas. Oke. Nah, ini proses instalasinya sudah beres ya. Ini kita bisa langsung klik reboot aja. Ini klik enter aja yang pertama. Nah, di sini kita harus di lisensi, harus diaktifkan dulu lisensinya. Si ada distribution is released in as GPL v2 individual package and the distribution come with the own license. A copy of GPL versi 2 lisensi is included with the distribution media. Nah, ini kita centang aja I accept the license agreement. Nah, kalau udah done, lalu kita bisa cek lagi untuk network dan hostname-nya apakah udah sesuai. Kalau misalkan udah gak ada perubahan lagi, nah kita bisa download lagi aja. Atau kita juga bisa configure nih IP address-nya. Ini bisa, atau namanya nanti bisa diganti, device-nya mau diganti, device-nya bisa. Terus mau custom nih IP-nya, nggak jadi DHCP atau diganti pakai otomatis bisa gitu. Sesuai kebutuhan aja. Nah, kalau udah, ini klik done. Lalu klik finish configuration kalau misalkan sudah sesuai semua configuration. Nah, ini tampilan awal ya dari CentOS 7 dengan graphical user interface. Kita klik aja. Nah, ini kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Oke, tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal dari Linux CentOS 7 desktopnya. Nah, ini kita untuk ganti bahasa untuk ininya, CentOS-nya. Di sini ada bahasa Amerika, Spanyol, Prancis, Arab. Ini kita pakai Inggris saja.
Terus untuk typingnya kita pakai keyboard layoutnya pakai English US biar universal. Lalu privasi ini next saja. Lalu kita ini opsional ya buat untuk connect ke Google atau Nextcloud atau Microsoft. Untuk ini kita bisa setting nanti, jadi bisa di skip. Nah ini kita langsung bisa menggunakan CentOS Linux-nya. Nah ini getting started-nya kayak gini ya tampilannya untuk CentOS 7. Begitu juga ini bisa juga membuka terminalnya, terminal lalu bisa lihat juga IP address yang tadi udah disetting dengan menuliskan IPA itu IP address sebutnya. Nah, ini kita bisa lihat nih IP yang tadi udah disetting di ETH0 dengan nama yang tadi. Terus IP-nya di ini 10.2.0.160 gitu. Terus apakah ini bisa nyambung antara laptop lokal saya sama Linux di VM-nya? Ini bisa ya. Jadi kita tinggal coba untuk testing ke CentOS-nya, ke servernya. Bentar. Kita liatin dulu terminalnya. Oke, di sini saya buka terminal. Atau bisa pakai putih yang tadi. Putih juga bisa. Nah, teman-teman juga kalau misalkan pakai putih bisa di-download dulu ya, putihnya di sini. Putih. Nah, nanti kita tinggal klik aja putih yang ini, putih.org. Nah, kalau untuk downloadnya yang mana? Nah, untuk downloadnya kita pakai yang download putih ini yang paling atas. Download. Kalau misalkan udah masuk tampilan ini, kita bisa pilih package file-nya sesuai dengan arsitektur Windows kita. Kalau misalkan arsitektur Windows kita pakai 32 bit, kita pilihnya yang ini. Tapi kalau misalkan kita pakai 64 bit arsitekturnya dan x86, bisa pakai yang atas ini, yang atas. Gitu. Tinggal download aja ini. Ini banyak sih versi-versi yang sebelumnya. Ini bisa di-download. Nah, kalau misalkan sudah di-download, nanti tinggal di-install aja. Seperti halnya instalasi pada umumnya. Nah, kalau udah di-download, nanti tampilan awalnya tuh seperti ini. Nah, untuk kita masuk bisa ke servernya, ini tinggal ditulis aja nama IP address servernya. Misalkan nih, kita lihat dari sini IP address-nya berapa. Dicek aja pakai ifconfig juga bisa sih, ifconfig. Perintah untuk mengecek IP address. Nah, lihat paling atas. Nah, ini 10.2.0.160. Tapi sebelum kita mencoba ke putih, kita harus cek dulu nih di ping apakah laptop kita sudah bisa handshake sama servernya. Nah, ini dengan perintah ping aja, ping 10.2.0.168. Sebentar. Sorry, 160. 160. Nah, ini sudah ada ya responnya nih. Reply dari 160-nya. Nah, kalau ini seharusnya kita bisa melakukan remote terhadap servernya. Nah, ini dengan tulis saja IP address-nya dan di putih juga bisa juga di save IP-nya. Jadi nanti tinggal langsung login. Misalkan ini 10.2.0.160. Nah, ini di save aja. Ini udah ada nih. Tinggal di load, open.
Pokoknya harus dari sini dulu. Bisa aja sih IP-nya di sini sama 60. Portnya 22, jadi untuk SSH itu dia di port 22. Lo open aja. Nah ini sudah bisa ya, tinggal di accept aja. Nah ini tinggal login nih. Loginnya bebas, bisa pakai yang username tadi yang udah dibuat, pakai Rizky. Atau juga bisa juga pakai root yang tadi. Kita mix. Yes, boleh. DevOps kalau nggak salah, sorry. Putih. Masukin lagi IP-nya, 22.0.1060. Ini besarnya pakai DevOps. Ininya. Nah, ini udah bisa nih kita meremote ke server. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita nggak pakai putih juga bisa langsung dari terminal laptop kita. Nah, perintahnya itu kita bisa pakai SSH. Di sini tinggal ketik aja SSH. Lalu usernya, saya coba pakai root ya. Root, terus add. Nah, setelah add ini kita masukkan IP-nya 10.2.0.160. Enter. Nah, ini kalau ada pilihan ini di yes saja. Lalu setelah itu kita masukkan juga passwordnya untuk root. Nah, ini udah masuk nih ke server Linux-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau GUI, kita bisa masuk ke konsolnya. Jadi kita kalau misalkan kita pengen gunain servernya aja pakai CLI, kita bisa aksesnya pakai dari putih dan juga bisa pakai terminal. Dua ini bisa. Atau bisa juga pakai Termius sama kayak putih. Gitu masuknya. Nah, mungkin untuk pengenalan CentOS-nya dari saya sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke Tesara. Oke, terima kasih Mas Rizky. Berarti ini sudah selesai ya. Yang tadinya dari awal kita pengenalan tentang Linux-nya, sekarang dan barusan sudah sampai ke instalasinya, sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai dan semoga semangatnya masih dijaga ya untuk kita semua yang mengikuti training hari ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dan akan dibuka dulu 3 penanya pertama. Baik, apabila ada yang ingin bertanya, bisa coba untuk raising hand terlebih dahulu. Enggak juga sih. Enggak. Aku juga enggak bakal bikin. Kemarin masih pas itu pas hari H bangun tidur itu rasanya itu tuh. Iya, aku kamu langsung itu mandi dulu. Iya, maksudnya mandi dulu. Oh, soalnya juga mandi kan udah makan habis mandi harus sebentar tidur bangun-bangun. Apakah sudah ada yang raising hand? Enak banget. Mungkin itu ada pertanyaan dari Kamliadin di sesi komen. Apakah di CentOS 7 bisa menginstal Node.js versi 20? Ya bisa, untuk di CentOS atau di Linux manapun kita bisa menginstal mau Node.js, mau database, mau web server, itu bisa semua di Linux. Gitu. Gimana untuk Mas Kamriyadin, apakah sudah terjawab? Atau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung ditanyakan. Izin bertanya. Iya, Mas. Langsung tanyakan saja kepada Mas Rizky. Sebenarnya saya pernah menginstal di CentOS 7 gitu. Dia nggak support. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, di Nutanix ini
kan kita tahu tuh kebijakan data center penyimpanan data di Indonesia yang privat. Bahkan dia ada apa namanya data centernya di Indonesia atau gimana? Terima kasih. Oke. Nah, jadi untuk dari yang Nutanix ya. Nah, di Nutanix itu biasanya untuk data centernya itu eh, ada lembaga yang beli nih mesin server Nutanix, Mas. Beli server Nutanix, entah itu dari kementerian atau dari bank gitu kan. Nah, biasanya ketika udah beli nih mesinnya, mesin Nutanix, nanti itu kita yang beli ini harus punya juga data centernya. Data center atau juga bisa nyewa untuk data centernya gitu. Jadi nanti ada teknisi Nutanix-nya nge-maintenance atau ngeinstalin mesinnya untuk lembaga tersebut gitu. Terima kasih Mas. Oke. Yang untuk misalnya satu lagi Mas, misalnya kan saya ada kenal kemarin tuh pada saat install untuk apa namanya Node.js di CentOS 7 gitu. Apakah pada saat kita melakukan di awal kan ketika kita milih CentOS 7 kan bentar lagi and on live kan bentar lagi. Iya benar. 2004 kalau nggak salah. Iya, jadi nanti pada saat itu bisa nggak kita upgrade itu atau gimana nanti ke depannya? Kalau itu misalkan itu kita udah nggak bisa nih Mas, kalau misalkan CentOS 7 kan memang udah mau mati nih tahun sekarang. Nah paling kita harus migrasi nih ke RHL yang lain. Contohnya CentOS sekarang kan udah ada CentOS 8 dan juga di RHL lain ada Rocky juga. Nah paling untuk optionnya kita bermigrasi ke yang lebih baru lagi, dan untuk upgrade itu udah gak bisa. Udah dari sana ini sudah tidak bisa di. Oke, terima kasih Mas. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat dari Mas Apridan. Oke, izin bertanya Mas, kelebihan CentOS sama Ubuntu server lebih baik mana jika digunakan untuk penggunaan web server? Nah, kalau kita lihat nih ya, lebih baik atau lebih baiknya kita mending pakai Ubuntu. Soalnya kalau CentOS 7 ini sudah mau mati nih, kernel Linux-nya tuh sudah gak akan ada update lagi dari pihak CentOS-nya. Jadi kalau mau kita lebih baik untuk install apapun itu, termasuk web server, menggunakan Ubuntu. Gitu. Izin tanya apakah recordnya akan di-share? Oh iya, nanti untuk record kita di-share di channel YouTube kami, Tabel Data Informatika. Nanti bisa diinfokan melalui Teh Sarah. Gitu. Teh. Ya, baik itu tadi yang pertanyaan kedua. Lalu, oh iya, ini ada pertanyaan dari Mas Reza Habibi. Untuk recordnya, iya nanti akan di-share dan akan kita upload ke channel YouTube officialnya Tabel Data Informatika. Jadi nanti akan bisa nanti dicek di hari berikutnya. Itu di malam ini nanti akan segera kami upload apabila recordnya sudah ada. Dan nanti bisa supaya bisa dipelajari kembali secara terbuka gitu ya. Jadi nanti akan di-upload ke YouTube seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Bisa ditanyakan langsung. Ya, kita
Bisa terima lagi nih satu pertanyaan, apabila ada yang masih ingin bertanya. Oke, baik. Apabila tidak ada, nextnya kita ada sedikit kuis nih untuk setelah kita review materi tadi dan juga setelah demo instalasi CentOS-nya, kita agak ada kuis yang bisa kita ikuti bersama dan semoga ini bisa join semuanya ya. Mas Rizky, apa sudah siap kuisnya? Sudah teh, bentar ya, saya siapin dulu bentar. Oke. Jadi nanti ini kuisnya di Kahoot. Nah, kalau yang mau gabung nanti bisa ke link ini. Ya, kuisnya akan dilakukan di Kahoot. Jadi bagi para peserta yang ingin mengikuti kuisnya sambil menunggu disiapkan terlebih dahulu, kuisnya oleh Mas Rizky bisa mulai di sudah dibuka oleh Mas Rizky. Bisa sekalian share screen juga Mas Rizky untuk menampilkan kuisnya. Dan yang lainnya bisa mulai dibuka Kahoot-nya untuk mode player. Oke, bentar ya. Nanti bisa dipakai QR code atau bisa juga masukin pin gamenya. Nah, ya ini sudah lebih praktis nih. Barangkali ada peserta yang ingin join lewat HP gitu ya. Dan nanti kan tinggal jawab seperti itu. Jadi bisa masuk melalui barcode nih supaya lebih praktis. Kita tunggu ya. Semoga bisa ikut semuanya dan memenuhi kuotanya. Nah, ini sudah didesain juga oleh Mas Rizky untuk kodenya, untuk pin gamenya. Udah masuk nih. SDK terus Anis. Oke, masih kita tunggu ya. Ada siapa itu? Siapa yang ngalamin gue? Siapa?
Oke, pemainnya semakin bertambah. Ayo yang lain yang belum ikutan, masih kita tunggu nih sebentar lagi sebelum dimulai. Ada yang masih majuan? Oh, ada, masih ada. Oke. Mungkin batasnya cuma sampai 20, Teh. Oh iya, sayang sekali ya, tapi nggak apa-apa. Nanti besok masih ada kuis kan ya, Mas Rizky? Ada kuis juga. Iya, insya Allah ada. Ya, bagi yang belum bisa ikut kuis, mungkin nanti di hari berikutnya bisa ikut lagi seperti itu ya, dan semoga bisa lebih cepat aksesnya. Jadi bisa ikut bisa ikutan. Oke, saya mulai langsung ya. Iya kakak itu. Fungsi sistem operasi secara umum yaitu jawabannya yang menghubung antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Oke. Oh, Mas Dani nih yang paling cepat nih, Masya Allah. Oke, yang berikutnya. Gabungan antara kernel Linux dengan program dan paket-paket software disebut distro. Masih Mas Dani memimpin. Oke, selanjutnya berikut ini adalah fungsi dari kernel Linux, kecuali manajemen firewall. Masih dengan posisi yang sama. Sistem operasi Linux merupakan turunan dari Unix. Bahwa ini yang termasuk distribusi Linux, kecuali Corel. Wah, cuman 2 orang yang salah, Masya Allah. Luar biasa. Masih Mas Dani yang memimpin, Mas Dani, Mas Anis, dan Mas Diki. Si top 3 nih. Sistem operasi termasuk dalam kategori perangkat lunak. Karena Linux didistribusikan dengan menggunakan lisensi GNU, General Public License, atau GPL. Nah, Mas Dani masih belum terkalahkan. Distro Linux yang dikembangkan oleh developer Indonesia bernama
Aduh, Mas Anis. Susul rupanya. Siapakah yang pertama kali menciptakan sistem operasi Linux? Linus Torvalds. Ya. Pertanyaan terakhir. Baik, itu dia pertanyaan terakhir. Kita lihat podium top 3-nya. Ada Mas Kik di posisi ketiga, lalu ada Mas Adi di posisi kedua, dan Mas Dani yang tidak terkalahkan dari pertanyaan pertama ya. Luar biasa. Baik, itu dia tadi sedikit kuis sebagai review untuk pembelajaran training kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya pada kuis tadi. Dan kuis tadi menutup rangkaian acara training kita pada hari pertama ini. Untuk besok, saya kembali ingatkan untuk 7 Mei bahwa materi trainingnya akan ada server administration, pengenalan command line interface, basic Linux command, file management, package manager, cron tab, dan juga service management. Masih di jam yang sama, jam mulainya, dan juga masih menggunakan link Gmeet yang sama. Itu, dan diusahakan pada seluruh peserta training agar dapat menghadiri trainingnya tepat waktu, supaya dapat mengikuti trainingnya dari awal seperti itu, tidak menyusul di pertengahan seperti tadi. Jadi nanti bisa ikut kuisnya juga dan bisa mengikuti keseluruhan rangkaian acara yang lainnya juga seperti itu. Dan demikian untuk training hari ini. Terima kasih partisipasinya pada seluruh peserta training. Saya akan membagikan link absensinya dan seluruh peserta diwajibkan untuk mengisi absensinya. Sebentar, akan saya kirimkan. Baik, sudah saya kirimkan di kolom chat, bisa dicek. Dan mungkin sambil mengisi dan mengecek linknya, saya kembali lagi untuk menjelaskan dan mengingatkan untuk training besok pada pukul 13.30, dan tadi juga saya sudah mencoba menjelaskan tentang salah satu produk dari TDI, yaitu API Gateway atau API Management. Jadi pada link survei yang akan dibagikan akan ada pertanyaan di mana apabila nanti para peserta apabila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk TDI pada hari ini, yaitu API Management, bisa ditanyakan melalui link survei yang salah satu pertanyaan yang ada pada link survei tersebut, dan melalui Gmail, email ataupun nomor kontak yang telah di submit pada link survei tersebut, nanti akan saya coba respon seperti itu apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai produk TDI yang pada hari ini jelaskan, yaitu API Gateway ataupun produk lainnya. Apabila misalnya
peserta training atau yang lainnya ingin mengetahui lebih lanjut seperti itu. Mungkin sudah bisa disalin ya untuk G-formnya, karena akan saya tutup dan saya akhiri training pada hari ini. Nah, terima kasih untuk semuanya. Saya tunggu di training hari kedua besok, masih bersama Mas Rizky, pemateri kita. Semoga masih tetap dijaga semangatnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Tabel Data Informatika didirikan pada tahun 2012. Kami bergerak pada layanan digital, pengembangan perangkat lunak, dan solusi cloud. PT Tabel Data Informatika memiliki visi menjadi partner solusi cloud native terdepan, dan dengan misi menjadi perusahaan terpercaya dan menjadi perusahaan dengan solusi terintegrasi dan layanan terbaik. Tabel Data bekerja sama dengan beberapa partner terbaik, yaitu Nutanix, GitLab, dan BNI Corporate University. Hingga saat ini, sudah banyak beberapa pengguna yang mempercayai PT Tabel Data Informatika sebagai konsultan IT, seperti beberapa instansi pemerintahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Diskominfo Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kota Bandung, BPJPH, BPKD Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Selain itu, kami dipercaya oleh perusahaan BUMN dan BUMD, yaitu BNI, Bank Mandiri, Bank BJB Syariah, dan PT Kolega Inti. Tabel Data juga melayani beberapa perusahaan swasta, seperti Eto Group Timor Leste, PT Hasdrat Abadi, PT Multipolar Teknologi, dan PT Suzuki Indonesia. PT Tabel Data Informatika memiliki beberapa layanan, yaitu konsultasi IT, seperti pengembangan sistem atau perangkat lunak, manajemen proyek, training atau pelatihan di bidang IT, seperti DevOps, mobile, web, data science, dan lainnya. Yuk, kunjungi website kami di www.tabeldata.com serta LinkedIn PT Tabel Data Informatika dan Instagram @tabeldata.